Dan kakak-kakak dan teman-teman, mari dengan rendah hati kita memulai ibadah kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, saat ini kami bersyukur untuk penyertaan pertolongan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami hingga sampai saat ini. Dan kami bersyukur kalau kami boleh bertemu di ruang Zoom ini, mari Engkau menolong kami Bapa, agar biarlah ibadah kami dapat berjalan lancar dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhirnya dengan baik. Dan kiranya Engkau menolong perangkat yang kami gunakan, jaringan, agar biarlah dapat berjalan lancar dengan baik. Inilah doa dan harapan kami, karena hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami datang dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Kristus bangkit. Itu membuktikan iman dan pengharapan kita tidaklah sia-sia. Kebangkitannya memberikan kuasa kepada kita melalui Roh Kudus bahwa kita sanggup mengalahkan kuasa dosa. Karena Ia telah mengalahkan segala kuasa bagi kita. Mari kakak-kakak dan teman-teman, kita menaikkan pujian masuk ruang Maha Kudus. Dalam kehidupan kita hari lepas hari, banyak hal yang kita kerjakan. Terkadang apa yang kita lakukan itu, apa yang kita kerjakan itu, menyakiti hati orang lain. Mungkin saja menyakiti hati teman kita, atau menyakiti hati PKTB kita, atau hati AKTB kita, atau hati siapapun itu, dan terkhususnya kita menyakiti hati Tuhan. Kakak-kakak dan teman-teman, mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Sebagai orang percaya yang beriman kepada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, bagaimanakah kita hidup dalam memaknai pengorbanan dan kemenangannya? Adakah kita sungguh-sungguh beriman teguh padanya, menaruh pengharapan hanya di dalam Dia? Ada sukacita yang sejati dalam hidup orang percaya, sebab kebangkitan Yesus adalah tanda sukacita bagi mereka yang percaya. Dalam Yohanes 3 ayat 16, kita bisa mengetahui karena kasih Allah sehingga memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal di dalam Dia. Kasih yang terindah hanya kita temukan dalam Yesus. Karya terbesar dalam hidup kita ialah pengorbanannya yang menyelamatkan kita. Dia adalah harta yang tak ternilai, yang kita miliki dan kita hargai di dalam setiap kehidupan kita. Mari kakak-kakak dan teman-teman, kita menaikkan pujian karya terbesar. Kakak-kakak dan teman-teman, saat ini kita akan merefleksikan Paskah saat ini dengan mendengarkan puisi yang akan dibawakan oleh Devi. Kepada Devi, waktu dan tempat diberikan. Terlepas dari belenggu yang paling menakutkan. Karya Ferdiana Novelasari. Aku berdiri di atas diriku sendiri. Mauku menjadi kehendakku yang paling kuat. Mauku menjadi tindakku berlalu. Rasaku, segala kendaliku benar semauku. Nyatanya membuatku terbelenggu, mengorbankan candu dan hawa nafsu. Pikirku aku mampu berkuasa atas dagingku. Tapi makin terkoyak dan membusuk. Meronta-ronta aku sejadinya, ingin terbebas dari raga yang celaka. Segala cara kulakukan agar aku terlepas. Nyatanya usahaku sendiri membawaku pada jurang keputusasaan. Di tengah putus asaku, nyatalah seorang pribadi yang mencoba meraih aku. Aku mengurungkan menyambut tangannya, karena aku tak mengenalnya.
Dia menerjunkan diri ke dalam lingkaran badaiku yang mematikan. Dirinya diikat, pakainya terkoyak, dia terus berjuang untuk meraih aku. Dia memelukku erat, melindungiku dari serangan-serangan tajam yang menghantam. Belengguku dilepas dan aku bebas. Dia tergeletak dan penuh luka, demi melepaskanku dari badai mautku. Saat itulah aku memandangnya dan mengenalnya sebagai penyelamatku. Kakak-kakak dan teman-teman, mari kita saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskanlah semua kesalahan, berilah anugerah. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku. Namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Aku terbebas dari belenggu yang paling menakutkan. Kini Dia yang menjadi penguasa atasku. Mauku bukanlah lagi kehendakku, namun kehendaknya yang menjadi harapanku. Dan lakuku adalah atas titah kehendaknya. Hidupku hanyalah bagi Kristus penebus, untuk hari ini dan seterusnya. Karya Febinia Novelasari. Terima kasih Devi yang sudah membacakan puisi kepada kita semua. Kiranya kita diberkati melalui puisi tersebut. Kakak-kakak dan teman-teman, saat ini kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Johan. Dan Kak Johan akan memimpin kita dalam doa. Dan mohon Kak Johan boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin ada kakak-kakak atau teman-teman yang belum mengenal Kak Johan. Kepada Kak Johan, waktu dan tempat diberikan. Baik, terima kasih Sefni. Saya bersyukur untuk kesempatan bisa melayani sore hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan bisa bertemu dengan teman-teman dan kakak-kakak sore hari ini. Sungguh sebuah kehormatan bagi saya dan kegentaran juga bagi saya, gitu ya, untuk bisa hadir di tengah-tengah teman-teman dan kakak-kakak. Saya nggak menyangka, saya pikir hanya mahasiswa dan TPS atau siswa, begitu ternyata alumni banyak sekali di sini. Saya cukup grogi jadinya, ini nervous banget, tolong doakan. Nanti saya akan kenalkan di bagian awal dari slide saya mau ajak kita berdoa bersama-sama. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan petang ini boleh ada bersama-sama di ruangan Zoom ini. Kami bersyukur kalau kami boleh terus-menerus diingatkan sejak awal ibadah ini, lewat puji-pujian kami, lewat perenungan kami, lewat puisi baru saja, bagaimana karya-Mu sedemikian hebat merengkuh kami. Bagaimana kasih-Mu sedemikian hebat membawa kami pulang. Bagaimana ya Tuhan karya-Mu yang penuh dengan pengorbanan itu memberikan kepada kami kesempatan sekali lagi untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan, untuk hidup bagi Tuhan. Hal yang tidak akan pernah bisa kami jalani, kami upayakan dengan apa yang ada pada kami semata-mata. Tuhan, kami bersyukur karena anugerah yang sedemikian hebat dan besar itu. Karenanya kami mempersilakan Tuhan sekali lagi berbicara, kami merindukan Tuhan berbicara kepada kami makin kuat, makin jelas. Tolong kami supaya kami juga kemudian menemukan bagaimana firman Tuhan itu bisa kami hidupi di dalam hidup kami sehari-hari dengan nyata. Biarlah kuasa kebangkitan itu makin nyata di dalam hidup kami dan melalui hidup kami. Di dalam Kristus kami berdoa, syukur, dan kami mengharapkan Tuhan sedang bekerja dengan luasa untuk berbicara kepada kami. Amin. Baik, teman-teman, saya mau share screen dulu. Bentar ya.
Sudah muncul ya? Ya, ini tema yang saya diberikan oleh teman-teman panitia, mati bagi dosa, hidup bagi Kristus, gitu ya. Semoga saya nulis judulnya betul, gitu ya, teman-teman, apa yang sudah teman-teman minta. Kita ketemu di sore hari ini, tapi saya sadar betul bahwa banyak yang belum kenal, maka saya mau memperkenalkan diri dulu, gitu ya. Saya Johan Andreas Santoso, nama lengkapnya bisa dipanggil Johan. Itu saya staf perkantas di Yogyakarta, sedang kembali orientasi diri, baru satu sedang kembali menyesuaikan diri di ladang karena baru pulang studi beberapa bulan yang lalu. Untuk belajar counseling, pastoral counseling. Lalu saya sudah menikah, ini foto keluarga saya, ini foto kami belum mandi. Jadi kalau teman-teman kakak-kakak lihat foto saya atau video saya sore hari ini nggak kelihatan bedanya, ya itu yang saya sesali. Kadang-kadang saya mandi juga nggak kelihatan bedanya, gitu ya. Jadi kadang bertanya untuk apa saya mandi kalau nggak kelihatan bedanya. Untungnya kameranya cukup jahat ya, jadi bisa membunuh blemish di wajah, gitu ya, hal-hal yang nggak perlu dan membuat tidak tampan dan cantik itu bisa disingkirkan. Teknologi yang luar biasa, sehingga sekalipun nggak mandi, minyak di wajah dan kekumelan itu nggak terlalu kelihatan. Istri saya Reni adalah seorang dosen di UPN Yogyakarta. Dia sedang studi juga, belum selesai, sedang mengerjakan disertasinya. Anak saya yang perempuan umur 9 tahun namanya Ruth, sedangkan yang laki-laki umur 2 tahun bulan depan namanya Nehemia. Jadi kami punya 2 tokoh Alkitab di rumah, itu yang masih kecil-kecil. Itu. Ini tentang keluarga saya sedikit. Nanti kalau ada yang mau diobrolin lebih lanjut, kita ngobrol setelah acara ya. Nah, saya mau mulai dengan satu cerita, gitu ya, di dalam profesi saya. Makin bobrok, makin dikasihi. Ini kadang-kadang menjadi pernyataan banyak orang, tetapi juga menjadi pertanyaan, apakah pernyataan semacam ini betul atau ide semacam ini betul? Saya mengingat satu waktu ketika masih mahasiswa beberapa tahun yang lalu, atau berapa dekade yang lalu ya, lebih dari 10 tahun yang lalu yang jelas, gitu ya, mungkin 15-20 tahun yang lalu. Saya lupa peristiwanya kapan tepatnya, tetapi saya ingat peristiwanya. Sepupu saya waktu itu dia tinggal di Solo, lalu pacarnya di Jogja. Jadi kalau kakak sepupu cukup jauh, dia sudah bekerja, saya masih kuliah beberapa tahun di atas saya. Kalau dia ngapel gitu ya, ngunjungin pacarnya, dia biasa nginep di rumah kami. Satu malam waktu setelah mereka pacaran begitu, lalu dia datang ke rumah karena sudah malam-malam, lalu dia ngajak saya keluar. Teman-teman pada waktu itu handphone belum banyak, gitu ya. Lalu saya diajak pergi ke wartel. Bayangin masih ada wartel ya. Sekarang mungkin teman-teman udah nggak lihat lagi apa itu wartel. Kalau ada yang nggak tahu apa itu wartel, tolong nanti raise hand. Nanti Kak Kristiono akan jelaskan ya. Kak Kristiono lebih senior dari saya usianya, jadi dia bisa menjelaskan wartel itu apa, gitu ya, dengan sangat baik. Gitu. Nah, saya diajak ke wartel, lalu diajak nelpon pacarnya itu, gitu, supaya nomornya nggak dikenalin. Lalu saya diminta untuk bilang bahwa sepupu saya ini kecelakaan, sedang jalan pulang ke Solo dan kecelakaan. Nah, saya ikuti aja waktu itu. Saya pikir agak seru-seruan. Tapi kemudian setelah nutup telepon, jadi digantung gitu, cuma bilang kecelakaan, lalu habis itu langsung ditutup. Nah, dia ketawa-ketawa gitu ya. Saya juga merasa kayaknya fun banget gitu ya, kerjain pacar. Tapi semalaman itu kemudian saya nggak bisa tidur. Saya kebayang kira-kira akan seperti apa ya situasi pacarnya. Dan ternyata benar. Pacarnya nggak tidur semalaman, nelpon keluarga ke sepupu saya ini di Solo, lalu mereka semua berburu nyari info. Nelpon-nelpon ke rumah sakit, nelpon-nelpon ke kantor polisi, dan lain-lain. Sesuatu yang nggak kami bayangkan akan bergulir sebesar itu. Lalu saya tanya, kenapa sih gitu ya? Kenapa sih kamu minta aku telepon untuk ngomong hal yang semacam? Dan dia dengan agak nggak percaya gitu ya situasinya menjadi begitu, dia berkata, tadi aku cuma berpikir mau ngetes apakah dia memang sayang sama aku. Teman-teman, kadang-kadang kalau kita ingin membuktikan bahwa orang lain mengasihi kita, gitu ya, itu
kita bisa bertindak sebodoh itu, bertindak senekat itu, gitu ya. Nah, Paulus menulis surat kepada orang-orang di Roma pada waktu itu, orang-orang yang disebut di pasal pertama sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, orang-orang kudus, gitu ya, bukan orang-orang yang belum percaya, bukan orang-orang yang belum ada di dalam gereja. Mereka adalah orang-orang yang sudah ada di dalam jemaat, gitu. Tetapi mereka punya ide, nampaknya ada ide yang berkembang pada masa itu karena dipengaruhi filsafat dan lain-lain. Mereka nampaknya juga bukan orang Yahudi, gitu ya, bukan orang Yahudi murni misalnya, kalaupun ada di situ, itu mereka berpikir bahwa semakin mereka jahat, semakin mereka bobrok, gitu ya, semakin mereka mendukakan Tuhan, gitu ya, karena hukum-hukum Taurat yang gagal ditaati dan lain-lain itu karena hidup mereka yang tidak taat di hadapan Tuhan, justru kasih karunia Tuhan akan makin dinyatakan. Ya. Roma 5 ayat yang ke-20b bahkan mencatat di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ini saya sengaja potong ya, bukan mau menafsirkannya di luar konteks, tetapi supaya menunjukkan bahwa ada semacam ide, ada semacam itu idenya, ya, bahwa di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ini mengatakan bahwa hukum Taurat itu membuat orang kemudian mengenal dosa dan bahkan membuktikan bahwa manusia gagal, gitu ya. Manusia gagal di hadapan Tuhan untuk hidup sebagaimana Tuhan kehendaki. Dan karena mereka didapati makin berdosa, didapati bahwa mereka sama sekali gagal, maka kasih karunia Tuhan di dalam Kristus Yesus menjadi sesuatu yang menjadi anugerah yang sangat berlimpah. Gitu ya. Karena tidak ada yang bisa membuat mereka kembali kepada relasi dengan Tuhan dengan upaya mereka sendiri. Nah, tapi ide ini kemudian dibawa oleh orang-orang pada masa itu untuk membenarkan bagaimana mereka hidup, untuk membenarkan bagaimana mereka terus bertahan di dalam dosa-dosanya, untuk membenarkan bagaimana mereka terus tidak berubah, gitu ya, terus mengadopsi pola pikir, tingkah laku yang seperti pada waktu mereka belum menjadi orang percaya, gitu. Apa kata Paulus kemudian? Paulus kita kenal sebagai seorang yang sangat ahli berretorika, berdebat, begitu ya. Dia berteologi dengan sangat baik dan dia menyatakan di dalam pasal yang berikutnya, gitu, untuk mendebat pernyataan itu dia berkata atau bertanya, kalau begitu apakah yang dapat kita katakan? Haruskah kita terus saja berbuat dosa supaya Allah semakin mengasihi kita? Tentu tidak, gitu yang menjadi jawabannya. Dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Jadi, mana bisa kita terus-menerus hidup dengan berbuat dosa? Saya pikir ini menjadi sesuatu yang penting untuk menjadi dasar atas apa yang akan dielaborasikan atau dijelaskan oleh Paulus berikutnya. Ya. Bahwa dia menekankan satu fakta yang penting di dalam pernyataannya itu. Bahwa faktanya dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Dosa tidak lagi berkuasa atas umat Allah. Dosa tidak lagi berkuasa atas orang-orang yang percaya kepada Kristus. Itu sebuah fakta yang dia taruhkan di depan duluan, gitu, untuk membantah bahwa dengan kita semakin berdosa itu semakin besar kasih karunia Allah diberikan kepada kita, gitu ya. Mungkin orang-orang ini saya menduga dan saya pakai kacamata konseling, gitu. Mungkin orang-orang ini memang mencari atau haus penerimaan, gitu ya, haus kasih sayang, gitu, dan haus untuk kemudian dinyatakan terus-menerus bahwa kamu dikasih oleh Allah, misalnya begitu. Kalau kita pakai kacamata kontemporer, gitu ya. Nah, tapi Paulus menekankan satu hal yang penting, bahwa kalaupun kamu punya tendensi berpikir begitu dan itu membuatmu hidup di dalam dosa, aku memberikan kepadamu satu fakta di depan, bahwa dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Karenanya dia bertanya, mana bisa kita terus-menerus hidup dengan berbuat dosa kalau dosa tidak lagi berkuasa atas kita? Pada faktanya dosa tidak lagi berkuasa, tapi mengapa kita masih terus hidup di dalam dosa? Itu yang kemudian akan dia jelaskan di dalam argumennya, gitu ya. Setelah ini, teman-teman, mari kita melihat bersama-sama. Roma 6 ayat 1 sampai 4, ini yang bagian berikutnya ayat 3 sampai 4, Paulus melanjutkan pernyataan dengan berkata, tahukah saudara-saudara bahwa pada waktu kita dibaptis, kita dipersatukan dengan Kristus Yesus? Ini berarti kita dipersatukan dengan kematiannya. Dengan baptisan itu kita dikubur dengan Kristus dan turut mati bersama-sama Dia. Supaya sebagaimana Kristus dihidupkan dari kematian oleh kuasa Bapa yang mulia, begitupun kita dapat menjalani suatu hidup yang baru.
Paulus melanjutkan dengan menanyakan, gitu ya, menolong mereka untuk berbulat dengan apa yang mereka yakini, dengan apa yang mereka sudah hidupi sendiri. Tahukah saudara-saudara bahwa pada waktu kita dibaptis, artinya dia sungguh-sungguh berbicara kepada orang-orang percaya yang sudah mengalami dibaptis itu. Dan karena mereka sudah dibaptis, maka dia bertanya, apakah kamu nggak tahu pada waktu kamu menerima itu dan melakukan itu, mengalami itu, kamu dipersatukan dengan Kristus Yesus. Dan itu bukan hanya dipersatukan dengan Kristus Yesus sebagai apa namanya pernyataan bahwa ada relasi yang dipulihkan, gitu ya, ada rekonsiliasi, tetapi dia menyatakan dengan lebih detail lagi, dipersatukan dengan kematian Yesus Kristus itu sendiri, dipersatukan dengan kematiannya. Dengan baptisan itu kita dikubur dengan Kristus dan turut mati bersama-sama Dia. Kalau teman-teman membaca versi yang lainnya, ada versi kontemporer namanya The Passion Translation, itu bahkan menggunakan kata yang sangat menarik. Kita ini dikatakan co-buried with Christ, gitu ya. Jadi kalau ada kata co itu kan biasanya bersama-sama ya, cooperation, gitu. Co-host kalau di dalam Zoom ini misalnya, itu kan artinya bersama-sama dengan host, menjadi juga seperti host, gitu ya. Ada host utamanya, lalu ada host yang lain bersama-sama. Nah, dikatakan di situ kita ini co-buried. Kita bersama-sama dengan Kristus dikuburkan, gitu ya, turut mati bersama-sama dengan Dia, bareng-bareng dengan Kristus Yesus di dalam baptisan itu. Itu yang Paulus katakan. Supaya, kenapa begitu? Supaya sebagaimana Kristus dihidupkan dari kematian oleh kuasa Bapa yang mulia, begitupun kita dapat menjalani suatu hidup yang baru. Sekali lagi, supaya sebagaimana Kristus dihidupkan dari kematian oleh kuasa Bapa yang mulia, begitupun kita dapat menjalani suatu hidup yang baru. Jadi tadi pada waktu Paulus mengatakan pada faktanya dosa tidak lagi berkuasa atas kita, begitu ya, dan dia melanjutkan kemudian argumennya bagaimana dosa bisa tidak berkuasa atas umatnya, atas umat Tuhan, karena mereka sudah mati dan bangkit bersama-sama dengan Kristus. Dosa kehilangan kuasanya, dosa berhenti berkuasa kepada orang-orang yang mati itu. Tetapi tidak hanya mati, orang-orang ini pun ikut bersama-sama dengan Kristus dibangkitkan, gitu ya. Tapi tidak cukup berhenti di situ saja. Untuk apa dibangkitkan? Supaya dapat menjalani suatu hidup yang baru. Teman-teman, kakak-kakak, kita mati dan bangkit bersama Kristus supaya kita bisa menjalani suatu hidup yang baru. Ini berbicara sesuatu yang penting sekali, yang besar sekali menurut saya, karena tidak hanya bicara soal rekonsiliasi, tidak hanya bicara soal pengampunan dan punya kehidupan yang kekal, masuk surga misalnya begitu ya, kita akan berharap pada sesuatu yang nanti pada waktu kita setelah mati, semua hal itu pasti. Tetapi Paulus juga mengedepankan satu hal yang penting, bahwa supaya kita bisa menjalani suatu hidup yang baru. Kematian dan kebangkitan bersama Kristus tidak hanya akan mendapatkan manfaatnya atau efeknya nanti pada waktu kita setelah mengalami kematian jasmani. Tetapi itu memberikan kepada kita sebuah pengalaman, kekuatan, dan kuasa untuk menjalani suatu hidup yang baru sekarang dan di sini, di bumi ini, di dalam keseharian kita. Pengharapan yang pasti nanti itu juga kemudian berlaku bagi kita di dalam hidup kita sekarang ini, hari-hari ini, di dalam peran apapun, di dalam bidang apapun, di dalam tanggung jawab apapun, di dalam keadaan apapun. Kita diberikan kuasa, diberikan karunia, diberikan anugerah dan kesempatan untuk bisa menjalani suatu hidup yang baru. Hidup yang baru itu seperti apa? Tentu gampangnya hidup yang tidak lagi seperti yang kemarin, tidak lagi seperti yang lalu, hidup yang berbeda, hidup yang berubah, hidup yang tidak sama lagi, suatu hidup yang baru. Mungkin ini sesuatu yang berubah, tetapi kemudian juga bisa jadi hidup yang jadi punya makna, jadi punya tujuan, jadi punya arah. Nanti sebenarnya kita akan melihat bagian itu. Dan kalau saya boleh menambahkan, mungkin agak keluar sedikit, tapi saya menemukan satu tulisan yang menarik. Tim Keller berkata bahwa kematian dan kebangkitan Kristus itu pengharapan yang penting sekali bagi dunia, bagi perubahan dunia. Dia kemudian membandingkan dengan ide-ide postmodernisme, lalu ide-ide orang-orang yang sangat optimis dengan perubahan-perubahan dunia itu, bahwa itu terjadi karena orang-orang di dalam setiap masa itu
mensintesa hal-hal yang terjadi di dalam hidupnya, keyakinan-keyakinan dan lain-lain, dan sejarah itu akan menuju pada sesuatu yang positif, pada perubahan-perubahan yang makin hari makin baik. Tim Keller berargumen bahwa sekalipun hal-hal itu mungkin benar, tetapi kekristenan menawarkan sesuatu yang jauh melampaui hal-hal itu, yaitu kebangkitan Kristus itu memberikan kepada kita sebuah hal yang pasti, jaminan yang pasti. Bukan hanya sekali lagi hidup yang nanti pasca kematian bersama-sama dengan Kristus dan kekekalan, tetapi di hari ini bagi seluruh dunia. Kenapa bisa begitu? Karena kalau kita melihat mati dan bangkit bersama Kristus, kita mungkin melihat hanya seperti ada dua peristiwa, gitu ya. Mati di Jumat Agung, bangkit di hari Minggu Paskah itu, gitu ya. Dan sepertinya begitu saja. Kita mengharapkan sesuatu, dan kadang-kadang kalau itu digabungkan, kita mengharapkan sebuah peristiwa yang sepertinya instan dalam tanda kutip. Mati dan kemudian bangkit, gitu ya. Mati dan bangkit, dan kita mengharapkan itu terjadi segera. Nampaknya itu mekanisme yang kemudian ada di benak kita tidak terlalu lama, tidak ada jedanya. Mungkin kita lupa bahwa ada Sabtu sunyi yang kadang-kadang seringkali dilewatkan, gitu ya. Ada masa tunggu di dalam maut. Ada masa tunggu, ada masa penantian, ada masa ketidakpastian ketika Kristus ada di dalam maut itu. Bukan bagi Kristus ketidakpastiannya, tetapi bagi orang-orang yang menyaksikan, bagi para muridnya, bagi kita hari ini mungkin kalau kita bertemu dengan peristiwa seperti itu lagi. Dan bukankah itu pengalaman-pengalaman hidup kita yang sangat real? Gitu ya. Kita dipanggil untuk mati dan bangkit bersama Kristus, supaya menjadi suatu hidup yang baru. Tetapi ini tidak berarti serta-merta bahwa hidup yang lama kita akan segera langsung mati, begitu saja, dan kemudian tiba-tiba kita hidup dan bangkit dengan satu hidup yang baru. Ada masa seperti masa Sabtu sunyi itu. Ada masa tinggal di dalam maut. Ada masa tinggal di dalam kematian sebelum kebangkitan itu terjadi. Di dalam hidup kita sehari-hari, kita memang sekali lagi bisa berpegang kepada keyakinan ini, bahwa kita mati dan bangkit bersama Kristus, supaya kita bisa menjalani suatu hidup yang baru. Tetapi itu tidak sekedar, itu bukan sebuah ide yang seperti janji manis, bahwa sekarang ini ketika kamu bersama-sama dengan Kristus, maka hidupmu langsung berubah. Hidupmu kemudian secara cepat, secara seketika kemudian menjadi hidup yang bangkit, dan langsung semuanya baik-baik saja. Persoalan-persoalan tidak ada lagi, kesulitan kejatuhan tidak ada lagi. Bukan seperti itu, teman-teman dan kakak-kakak. Bahwa perjalanan ada melewati masa-masa kelam, ketidakpastian, dan maut itu mencekam itu sesuatu yang real di dalam hidup kita. Dan bukankah itu sesuatu yang diperlukan untuk kita mengalami sebuah kebangkitan yang sejati. Kalau kita punya kebiasaan-kebiasaan buruk di masa lalu, kemudian kita percaya kepada Tuhan Yesus, apa kemudian semuanya berubah begitu saja? Tentu tidak, bukan. Pengalaman kita dengan adik-adik KTB kita, pengalaman kita dengan diri kita sendiri, membuktikan bahwa proses perubahan itu membutuhkan waktu, membutuhkan proses yang tidak mudah kadang-kadang. Untuk sebuah disiplin yang sederhana kayaknya sederhana sekali. Tapi mungkin itu membutuhkan proses yang mati-matian luar biasa. Kenapa? Karena kita perlu mati sungguh-sungguh. Dan kemudian tinggal di situ, bergumul sungguh-sungguh, gitu ya. Memberikan diri kita dilepaskan. Memberikan diri kita dihancurkan, diremukkan, dan kemudian dibangun ulang oleh Tuhan. Supaya kemudian kuasa kebangkitan itu menjadi sesuatu yang nyata, real, dan bisa dialami dengan sepenuhnya. Kalau kita seringkali di dalam konteks hari ini, kita sering mengalami situasi-situasi yang menekan kita, depresi di sekitar kita, anxiety, kecemasan sangat tinggi di sekitar kita, situasi yang tidak pasti karena pandemi. Belum bencana kemarin bagi teman-teman, saya rasa tadi saya melihat ada begitu banyak teman-teman yang mungkin berasal dari NTT, kepikiran keluarga di sana, kepikiran bagaimana orang tua, kepikiran sanak saudara, kepikiran rumah dan lain-lain. Apakah semua itu tiba-tiba berlalu begitu saja? Karena Kristus ada bersama-sama. Tidak, bukan. Kita mengalami pergumulan itu, kita mengalami ketakutannya, kita mengalami mungkin keguncangan, kita mengalami situasi-situasi di mana kita betul-betul ada di titik-titik yang rendah, gelap, gitu ya. Sepertinya tidak ada pertolongan, sepertinya semuanya runtuh dan begitu mengerikan. Teman-teman dan kakak-kakak, sekali kembali kepada apa yang tadi Tim Keller katakan, dia mengatakan yang membuat pengharapan di dalam kebangkitan Kristus itu menjadi harapan yang pasti bagi dunia adalah karena kematian dan kebangkitan Kristus memberikan kepada kita sebuah ide bahwa itu sesuatu yang real.
Kristus mati dan bangkit itu memberikan kepada kita pengalaman-pengalaman yang nyata, tidak instan, gitu ya. Tidak mati dan bangkit begitu saja, yang kemudian membuat kita punya ekspektasi bahwa ketika kita bersama Kristus, hidup kita langsung berubah begitu saja. Tidak. Kristus menjalani masa-masa gelap. Dan dia memanggil kita pada waktu mati dan bangkit bersama Kristus. Kita mengalami masa-masa kegelapan. Kita mengalami masa-masa perubahan. Kita mengalami masa-masa dibentuk ulang. Supaya kemudian kita bisa bangkit dan menjalani suatu hidup yang baru. Nah, pertanyaan bagi kita, atau kita ambil jeda sebentar di tempat ini, bagaimana kita selama ini memandang kuasa kebangkitan Kristus? Apakah kita juga menyediakan diri kita menghayati masa-masa di dalam alam kubur, masa-masa di dalam alam maut, masa-masa di mana kehidupan kita sepertinya di dalam titik yang paling rendah, yang paling kelam, yang paling tidak ada pengharapan? Apakah kita mengizinkan Kristus kemudian hadir dan menemani kita karena Dia sendiri sudah menjalani masa-masa itu, supaya kita bisa bangkit bersama-sama Dia untuk menjalani hidup yang baru, hidup yang punya arah dan tujuan. Paulus melanjutkannya dengan pernyataan-pernyataan semacam, kalau kita sudah menjadi satu dengan Kristus sebab kita turut mati bersama Dia, kita akan menjadi satu dengan Dia juga karena kita turut dihidupkan kembali seperti Dia. Kita mengetahui bahwa tabiat kita yang lama sebagai manusia sudah dimatikan bersama-sama Kristus pada kayu salib, supaya kuasa tabiat kita yang berdosa itu dihancurkan. Dengan demikian, kita tidak lagi diperhamba oleh dosa. Karena kalau seorang mati, orang itu dibebaskan dari kuasa dosa. Kalau kita sudah mati bersama Kristus, kita percaya bahwa kita pun akan hidup bersama Dia. Sebab kita tahu bahwa Kristus sudah dihidupkan dari kematian dan Ia tidak akan mati lagi. Kematian sudah tidak lagi berkuasa atas dirinya. Saya meng-highlight bagian itu, saya bold bagian pernyataan itu. Dengan demikian kita tidak lagi diperhamba oleh dosa. Karena kalau seorang mati, orang itu dibebaskan dari kuasa dosa. Kenapa kita perlu mati bersama-sama dengan Kristus? Supaya kita dibebaskan dari kuasa dosa. Karena kalau orang mati, dia sudah tidak lagi berdosa, gitu ya, sudah dilepaskan dari kuasa dan ikatan dosa itu. Tetapi ada satu statement yang menarik di statement yang kalimat yang sebelumnya. Dengan demikian kita tidak lagi diperhamba oleh dosa. Tabiat-tabiat kita itu sudah dihancurkan di kayu salib itu. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman, kakak-kakak, ketika kita menerima Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, gitu ya, kita menyadari bahwa status kita itu pada waktu itu juga berubah, gitu ya. Seorang berdosa yang kemudian dibenarkan. Seorang yang tadi ada dari dalam maut ke dalam hidup, dipindahkan langsung saja. Kita dibenarkan. Tetapi kita berkata dan kita menyadari bahwa mulai pada firman Tuhan kita mengerti bahwa penghambaan oleh dosa itu tidak berhenti begitu saja. Sekalipun status berdosa itu sudah tidak lagi. Kita sudah dibenarkan. Tetapi kuasa dosa, cengkeraman dosa yang sudah sedemikian rupa menjadi kebiasaan kita, yang sudah kita adopsi, yang sudah kita kenakan seperti baju kita sekian tahun lamanya, itu sudah mengakar, sudah mendarah daging di dalam diri kita. Bahkan dikatakan bagi sebagian orang itu melihat bahwa pada waktu kita lahir, kita itu sudah memikul dosa itu. Sudah ada natur dosa di dalam diri kita. Dan di dalam kehidupan kita kemudian, kita dituntun atau diarahkan oleh natur dosa itu. Sehingga pada waktu kita menerima Kristus, kita dibenarkan. Tetapi penghambaan atau kuasa dosa itu masih secara efektif bekerja di dalam hidup kita. Gitu ya. Karenanya kita perlu mati bersama-sama dengan Kristus supaya kita dibebaskan dari kuasa dosa itu. Lanjutkan lagi ayat 5-11, ya, ini sudah ayat yang 10-11 dikatakan sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Pada waktu kita bersama-sama dengan Kristus mati, dan kemudian kita bangkit bersama-sama Kristus, kita punya kehidupan yang baru. Kita punya hidup yang baru, yang kemudian diundang oleh Allah tidak hanya berhenti dihidupi bagi diri kita sendiri, tetapi hidup yang baru itu berarti bahwa hidup kita tidak lagi dikuasai dosa, dan kemudian dijalani bagi Allah. Ini poin yang kedua yang saya mau bawa malam ini. Hidup yang baru itu berarti hidup yang tidak dikuasai dosa, tapi dijalani bagi Allah. Sekali lagi, kuasa dosa itu masih secara efektif bekerja di dalam hidup kita. Bahkan ketika kita sudah menjadi seorang percaya, seorang yang lahir baru. Tarikannya masih sangat kuat.
gitu ya, membawa kita kepada kebiasaan-kebiasaan yang sulit berubah, membawa kita kepada pikiran-pikiran yang kotor, yang negatif, yang jahat bahkan, membawa kita kepada kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang terus-menerus ada di dalam diri kita, kepada kemalasan, ketidakefektifan, kebencian dan lain. Tidak hanya tindakan atau hal-hal yang muncul sebagai sesuatu yang bisa dikatakan sama sekali negatif, tetapi untuk hal-hal yang juga kemudian secara kasat mata sepertinya biasa saja, banyak orang melakukannya, tetapi itu bukan sesuatu yang Tuhan kehendaki. Dosa itu sedemikian kuat membelenggu kita untuk setiap hal itu. Hidup kita perlu punya arah yang baru. Hidup kita perlu dimerdekakan. Hidup kita perlu kemudian dihidupi dengan cara yang lain. Sekali lagi kembali kepada fakta yang di depan tadi, bahwa dosa tidak lagi menguasai kita. Maka pada waktu kita berkata kita menjalani hidup yang baru, kita perlu menggenggam fakta itu, bahwa dosa tidak lagi menguasai saya, begitu ya. Lalu kalau begitu, apa yang harus saya hidupi? Bagaimana saya akan hidup? Itu adalah pola hidup yang saya tahu bertahun-tahun. Itu adalah hidup yang secara naluriah saya kenali. Lalu hidup seperti apa yang harus saya hidupi kalau saya tidak hidup lagi sebagaimana hidup di dalam dosa itu? Waktu saya mati bagi dosa dan saya dibangkitkan, maka hidup seperti apa? Saya perlu menghidupi kehidupan yang dijalani bagi Allah. Itu yang dinasihatkan oleh firman Tuhan di dalam Roma pasal 6 ayat 11 ini. Tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Nah, sebenarnya kita masuk kepada bagaimana menjalani bagi Allah dan bagaimana supaya kita tidak hidup dikuasai dosa. Teman-teman, kakak-kakak, ya 12-13 dikatakan, jangan lagi membiarkan dosa menguasai hidupmu yang fana, agar saudara jangan menuruti keinginanmu yang jahat. Janganlah juga saudara menyerahkan anggota badanmu kepada kuasa dosa untuk digunakan bagi maksud-maksud yang jahat. Tetapi serahkanlah hidupmu kepada Allah sebagai orang yang sudah dipindahkan dari kematian kepada hidup. Serahkanlah hidupmu seluruhnya, dirimu seluruhnya kepada Allah, supaya dipakai untuk melakukan kehendak Allah. Di bagian terakhir dari dari perenungan kita ini kita melihat gitu ya, di bagian terakhir dari perikop yang saya pakai Roma 6 1-13 ini, kita melihat ada dua hal yang bertentangan begitu. Ada dua hal yang kemudian dipertemukan oleh Paulus untuk menjalani kehidupan yang tadi itu yang bagi Allah. Jadi kehidupan yang baru yang bagi Allah itu seperti apa begitu ya. Dia mempertemukan fakta bahwa dosa tidak lagi menguasai kita. Karenanya, ini tindakan praktisnya, jangan lagi membiarkan dosa menguasai hidupmu. Kita punya kendali kemudian atas bagian itu. Hidup kita tidak semata-mata dikuasai sepenuhnya, dan kita tidak bisa bergerak, kita tidak bisa melakukan sesuatu di luar dari cengkraman dosa itu. Kita sekarang punya kuasa itu karena kita sudah dibebaskan, karena kita mati bersama-sama Kristus, karena kita bangkit kemudian untuk menjalani hidup yang baru. Karena kita perlu menolak untuk hidup di dalam dosa itu terus-menerus. Kita perlu berkata jangan dan perlu berkata tidak, gitu ya, untuk menyerahkan anggota tubuh kita, untuk menyerahkan pikiran kita, menyerahkan tindakan-tindakan kita dipakai untuk menjadi maksud-maksud yang jahat, untuk menjadi perwujudan dari dosa itu. Tetapi kita dituntut untuk kemudian melakukan tindakan yang lainnya. Alih-alih kita membiarkan diri kita dikuasai oleh dosa, menyerahkan diri kita untuk dikuasai. Kita perlu menyerahkan diri kita kepada Allah, menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah supaya dipakai untuk melakukan kehendak Allah. Ada satu ilustrasi yang menarik, dan ini mungkin dekat dengan para alumni, gitu ya. Para alumni yang sudah bekerja, katakan misalnya gitu ya, kakak-kakak punya perusahaan atau tempat bekerja yang sebelumnya, punya atasan yang sebelumnya, dan sekarang sudah berada di tempat yang lain, punya atasan yang baru, punya tempat bekerja yang baru. Teman-teman kakak-kakak datang ke tempat yang lama, gitu ya. Lalu atasan yang lama itu berkata kepada kita, memberikan perintah, kamu coba lakukan ini, gitu ya. Selesaikan ini segera. Kira-kira apa yang akan dilakukan? Apakah kita akan melakukannya, menaatinya, menyelesaikan tugas yang diberikan itu? Saya rasa mungkin tidak. Mungkin kita akan sekedar senyum atau menganggap itu sesuatu yang aneh, begitu ya. Lalu kita akan pergi begitu saja. Kenapa begitu? Karena dia bukan lagi atasan kita. Karena dia bukan lagi seorang yang berotoritas atas kita. Dia bukan lagi seorang yang kemudian bisa memberikan perintah kepada kita untuk melakukan ini dan itu. Kita sudah ada di tempat yang baru, punya pimpinan yang baru, punya atasan yang baru, punya otoritas yang baru yang memberikan kepada kita tugas-tugas atau target-target yang kita kemudian bisa taati dan perlu taati untuk memenuhi itu. Demikian juga dengan dosa dan Allah.
Kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Kita bisa berkata kepada dosa, no, no, no. Tidak, tidak, tidak. Ketika dia menarik kita, ketika dia menggelitik kita, ketika dia menstimulasi kita, ketika dia mendorong-dorong kita misalnya, kita bisa berkata tidak, tidak lagi, tidak lagi. Dan kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Ya. Jadi kalau kita kemudian berkata menjalani hidup yang baru bagi Allah itu seperti apa? Menjalani hidup baru bagi Allah itu berarti secara aktif menolak dikuasai oleh dosa. Secara aktif menolak dikuasai oleh dosa. Dan di waktu yang sama secara aktif menyerahkan diri untuk dipakai oleh Allah. Secara aktif menyerahkan diri dipakai oleh Allah. Kakak-kakak, teman-teman, bagaimana hal ini bisa menjadi sesuatu yang aplikatif di dalam hidup kita? Bagaimana tantangan di dunia kerja yang teman-teman kakak-kakak hadapi? Bagaimana tantangan di dunia kampus atau sekolah yang teman-teman kakak-kakak sedang hadapi? Bagaimana di dalam hidup berkeluarga, di dalam hidup bersama dengan sanak saudara, dengan orang tua, dengan orang-orang di sekitar kita, dengan teman-teman kita? Apakah kita ditantang terus-menerus untuk kemudian perlu menolak dengan lebih jelas lagi, dengan lebih kuat lagi, dengan lebih aktif lagi, menolak untuk dikuasai oleh dosa. Di waktu yang sama, saya mendorong tidak hanya secara aktif menolak, tetapi kita perlu secara aktif menyerahkan diri untuk dipakai. Karena kalau kita menolak dari kuasa dosa itu, gitu ya, dan begitu saja kita ada di dalam vakum. Sangat mungkin kita kembali ditarik karena kita tidak punya arah yang jelas. Tetapi pada waktu kita berkata dan secara aktif menolak bagian ini, kita mengarahkan diri kepada bagian yang lain. Sehingga kita punya arah kemudian. Kita punya tujuan. Kita tidak tinggal di dalam tempat yang vakum itu, di dalam status quo itu. Kita tinggalkan dosa, kita hidup bagi Allah. Kita menolak dosa, kita menyerahkan diri. Saya pikir ini menjadi bagian yang akan menjadi pergulatan kita sehari-hari. Kalaupun ini didengar sebagai sebuah hal yang seperti prinsip, dan itu harapannya, gitu ya. Penerapan kita sehari-hari bisa sangat kaya. Setiap hari mungkin kita ketemu dengan tantangan-tantangan, dengan situasi-situasi. Tidak hanya bicara soal kalau di mahasiswa ini ya mungkin bicara soal bagaimana menolak untuk mencontek, untuk tidak jujur, untuk menolak untuk terlibat di dalam gaya hidup seksualitas yang bebas misalnya, menolak untuk menggunakan uang kita dengan cara yang serampangan, padahal itu uang untuk kuliah misalnya dan lain-lain, apapun tantangannya. Tetapi kita dipanggil juga untuk menghidupi di dalam berbagai level, di dalam berbagai tahapan hidup. Scott Peck, seorang tersohor di dalam dunia psikoterapi, mengatakan bahwa kasih yang sejati itu sejatinya bukan hanya sekedar emosional. Kasih yang sejati itu sejatinya adalah tindakan yang bersifat kemauan. Gitu ya. Karena kemauan itu berupa komitmen, kemauan itu berupa kesungguhan. Kemauan itu kemudian juga berarti kita bisa mengarahkan kasih kita, gitu ya. Kita bukan orang yang kemudian kalau punya perasaan kasih, punya afeksi itu kemudian kita terpenjara di situ sehingga kita tidak bisa menolak itu. Seringkali hal semacam itu menjadi alasan gitu ya, bagi pasangan-pasangan yang sudah menikah ketemu dengan orang yang lain yang menarik secara fisik, yang secara intelektual nyambung, gitu ya, yang bisa memahami kita rasanya. Kemudian kita merasa bahwa perasaannya sedemikian kuat muncul, dikendalikan oleh itu, dan kita merasa bahwa kita nggak bisa kemudian terbebas dari itu. Kita menjalani perasaan itu, kita mengikuti perasaan itu. Apa yang terjadi? Hancur rumah tangga kita. Teman-teman yang juga masih single, mungkin juga bertemu dengan semacam itu. Ketemu orang yang tidak tepat, ketemu orang yang keliru bahkan misalnya. Tetapi orang itu memperhatikan kita, seperti memahami kita dengan sangat baik, mengisi kekosongan kita. Kita mungkin jadi punya perasaan yang sangat kuat, dorongan untuk terus bersama-sama dengan dia, ingin menjadi miliknya, ingin memilikinya. Tetapi sekali lagi, kasih yang sejati itu bukan hanya sekedar emosional. Kasih yang sejati itu adalah kasih yang bersifat kemauan. Karena ada komitmen di situ, ada kesungguhan, ada pengorbanan. Kasih yang bisa diarahkan kepada siapa kita mau mencurahkan kasih itu. Kepada siapa kita mau berkomitmen memberikan diri kita. Kepada pasangan kita, kepada orang yang tepat, kepada teman-teman pelayan kita, terutama kepada Tuhan. Ada begitu banyak hal yang mungkin menarik di sekitar kita. Mengalihkan perhatian kita, mengalihkan pandangan kita, memberikan daya tarik yang kuat, gitu ya, yang membuat kita bergeser dari itu.
menghidupi hidup yang baru bagi Allah, secara aktif menolak itu, dan secara aktif menyerahkan diri di tangan. Karena kita mengasihi Allah, mari kita mewujudkan dan menunjukkan kemauan itu, komitmen kita, kesungguhan kita, pengorbanan kita untuk mengarahkan diri kita kepada, menyerahkan diri supaya dipakai. Teman-teman, kakak-kakak, saya mau berhenti sampai di sini saja, gitu ya. Dan saya mau memberikan satu bagian yang terakhir untuk seperti wrap up kita, gitu ya. Oleh-oleh untuk dibagikan. Ini seperti rangkuman dari poin-poin yang tadi saya bagikan. Kalau malam ini ditanyain sama kakak KTB-nya, kamu dapat apa di ibadah tadi, gitu misalnya. Nah, ini saya bantu teman-teman yang anggota KTB yang bakal ditanya sama kakak KTB-nya untuk bisa jawab, saya dapat ini. Silakan, ini udah rangkuman ini, tinggal di copy paste lalu dihafalin supaya bisa jawab KTP dengan baik, ya. Faktanya dosa tidak lagi berkuasa atas kita karena kita sudah mati dan bangkit bersama Kristus. Karenanya kita bisa menjalani suatu hidup yang baru, hidup yang real. Hidup yang baru adalah hidup yang tidak dikuasai dosa tapi dijalani bagi Allah. Menjalani hidup baru bagi Allah berarti secara aktif menolak dikuasai oleh dosa dan secara aktif menyerahkan diri dipakai Allah. Teman-teman, kakak-kakak, sampai di sini. Mari kita mengambil waktu untuk secara pribadi tenang di hadapan Tuhan. Sekali lagi meminta Tuhan berbicara secara pribadi, berbisik supaya Roh Tuhan menolong kita menemukan di bagian-bagian mana firman ini mungkin bisa berbicara dengan kuat, memberikan perubahan-perubahan, memberikan kekuatan yang baru, memberikan dorongan, memberikan transformasi. Atau bagaimana kemudian kita bisa membawa firman ini untuk dibagikan kepada orang-orang yang diwujud nyatakan. Apapun yang menjadi respon teman-teman dekat. Mari ambil waktu secara pribadi untuk tenang di hadapan Tuhan, responi di dalam doa. Bapa yang membangkitkan Kristus, yang juga memberikan kepada kami kebangkitan itu, pengalaman kuasa kebangkitan itu. Kami memohon anugerah-Mu untuk melanjutkan karya-Mu di dalam kami dan melalui kami. Biarlah kuasa kebangkitan itu makin hari makin nyata. Karena dosa tidak lagi berkuasa atas kami. Pada waktu kami menjadi percaya, kami mati dan bangkit bersama-sama dengan Kristus. Maka biarlah seluruh pengalaman hidup kami diarahkan dan disesuaikan menjadi sebuah alat bagi pernyataan realitas itu, kebenaran itu. Tuhan tolong kami, supaya hidup kami didapati menjadi hidup yang baru, yang punya arah, yang punya motivasi yang tepat, hidup yang segar, hidup yang bersekutu karib dengan Engkau, tetapi juga hidup yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi wakil Tuhan di muka bumi, menunjukkan bagaimana kuasa kebangkitan itu tidak hanya bekerja di dalam Kristus, tetapi juga bekerja di dalam setiap kami di hari-hari ini. Tolong kami Tuhan, supaya Roh-Mu yang diam di dalam kami itu secara aktif menopang dan memimpin kami tunduki, sehingga kami bisa berkata secara aktif kepada dosa, untuk kami menolak. Untuk kami menolak terus dikuasai, menolak terus dipengaruhi, menolak terus dibelang. Tapi kamu juga secara aktif menyerahkan diri untuk dipakai oleh Allah di dalam hidup kami, di dalam berbagai peranan, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini kami boleh bersama-sama bertemu dengan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu dilanjutkan, berbicara kepada masing-masing kami, meneruskan karya Roh Kudus dalam setiap kami, supaya kami menemukan bagaimana itu diterapkan dalam hidup kami. Bagaimana ada situasi-situasi yang menolong kami untuk kemudian menghidupinya dengan nyata. Keadaan-keadaan, kesempatan-kesempatan yang membawakan dan mengingatkan kami bahwa firman ini sesuatu yang nyata untuk dilakukan, bukan hanya untuk didengar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan malam ini. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya kembalikan lagi Sefni, terima kasih.